Halo semuanya. Halo. Halo. Jadi ceritanya gue lagi ngembangin sebuah manajemen. Yoi. Mantap. Dan gue pengen bikin sebenarnya creative house gitu. Jadi dimana kita bisa bikin IP kita sendiri, cerita atau apapun untuk dikembangin gitu kan. Nah, gue harus mencari stand up comedian yang terhebat di Indonesia untuk gue ajak bareng. Sayangnya Ernest menolak. Kita yang nerima. Kita udah Itu kayak pilihan banget, ternyata kita pilihan banget. saya sudah pikir Apakah saya Papua terbaik di bangsa ini? Terakhir kalinya pede ini kayaknya. Udah habis ini. Dan di antara yang lain-lain yang nyisa-nyisa adalah teman-teman ini. Bisa. sudah punya manajemen sendiri. Enggak ya, kita ada kedatangan teman-teman dari Suci ya. Nggak ada yang Suci ya di sini? Suci semua ya? Suci Iya, semua. suci semua. Serius? Di Suca guest star aja sih bang. Iya. Habis itu kayak beberapa kali kita tolak juga. Tolak. Iya. Karena nggak ada materi kan. Karena bukan lucu di sana. Bukan lucu di sana. Bukan jadwal. Nah hari ini gue mau kenalin nih teman-teman. Mungkin siapa tahu ada yang belum kenal juga kan. Jadi sekalian jualan ya, karena kan gue merasa harus bertanggung jawab atas kelangsungan hidup mereka dan kesejahteraan mereka. Jadi langsung aja yang punya event, yang corporate-nya butuh gitu. Ini teman-teman kasihan nih pada ngekos ya. Ih kita nge-MC berdua itu lucu banget ya. Maka kocak ibu-ibu waktu Pertamina. Paket, harga paket dong. Paket tapi mahal banget sih gitu. Kenapa Berawar udah bilang mahal banget? Gak apa-apa, manajemen Bang Radit harus mahal. Tapi corporate mah terjangkau kan? Terjangkau. Tapi Jadi- saya pernah membuat menteri tertawa kok. Oh, Waktu sama gua, udah dengan kami kain. jangan. Bentar. Sudah pernah diundang ke luar negeri? Sudah, saya sudah stand up di Malaysia udah pernah. Malaysia mah. Australia diundang, bukan tur, sorry. Saya juga diundang. Diundang. Baru Sama open- Kang Mo punya link ke sana. Oh, apa kan? Baru opening sudah sombong. Ada Bang Radit tuh di sini. Ya, ini. Prestasinya lebih banyak langsung. Gue belum pernah stand up di luar negeri. Belum pernah gue. Tapi kuliahnya Tapi luar kan negeri. kuliahnya di luar negeri. Berarti kalian kalau ada job stand up nerima? Terima. Pensi. Nerima. Terutama saya. Kita kok murah sekali Nggak kalian apa-apa. nih. Ya kita maksudnya mau penontonnya kayak apa, mau didengerin yang enggak ya. Kalau kita nggak lucu paling nyalain penonton. Yang penting udah dibayar. Enggak. Jadi kalau ada anak sekolah mikir, pensi gue mengundang siapa stand up comedian, ini yang lucu-lucu semua ada di sini. Apalagi persona STM kan perlu banget tuh. Di pensi ya? Ya di pensi. Enggak, tahun ini Kementerian Pendidikan mau bubarin STM. Tidak ada. Udah diganti jadi Iya kan? Enggak kan? Diganti SPEA. Diganti. lanjutan karir. Balik lagi ke SMEA ya. SPEA sama Alia. Manajemen tapi tetap saling. Tetap saling ini. Karena terlalu banyak orangnya dan Enggak, semuanya sama. enggak, dia curang kalau misalnya gua Jualannya sama Iya, ya. semua jualannya sama. Cuma beda di persona sama fisik doang. kalau Sama jadwal. itu ini cuman soal institusi, dia kalau dia dibubarin masalah. Saya mau mancing. Mas. Karena gini, Matt, kalau kau nggak diundang, kami ini yang kena. Iya, betul. Ingat ya, STM sudah mau dibubarkan. Jadi pensi bisa diundang. Bisa. Acara perusahaan, misalnya ada gathering karyawan, terus lagi pengen happy-happyan. Minggu lalu aku di Pertamina. Aku tadi Wih, mau. langsung sebut aja dah. Aku minggu ini 5 kali corporate. Wih, Apa kau serius? sakit kau? Corporate rumah Kemarin sakit. bilang di kontrakan katanya. Corporate rumah sakit. Kalium. Emang Ibuku nonton nanti tahu. Iya, nggak apa-apa. Memang faktanya begitu. Iya. Manajemen ini dituntut untuk kejujuran. Ya aku nggak kasih tahu kan biar dia nggak kepikiran. Corporate-nya siloam. tapi dirawat bukan di Biar berasa ya, biar berasa ya. Aku Pertamina. Aku yang datang sendiri. Minggu lalu aku Pertamina. Ini beneran apa enggak? Isi bensin. Law form terakhir aku law firm gitu bang. Wih, Law ini firm. serius apa enggak Serius, nih? aku serius. Apa kantor pengacara? Kantor pengacara. Itu ada apa di situ lagi ada apa? Lagi ada mereka gathering tahunan gitu. Terus isinya lawyer-lawyer. Lawyer-lawyer Nah. dan pegawainya law firm itu. Ini yang paling penting, percaya.
Pecah. Wih, lucu banget dong. Enggak sih. Jujur dong, ketika jualan harus jujur. Karena corporate itu beda sama kalau misalnya ke penonton mahasiswa. Sebenarnya aku lebih nyaman ke mahasiswa. Karena lebih relate gitu. Rata-rata sih teman-teman. Tapi kalau aku masih bisa menyesuaikan materi untuk corporate, untuk mahasiswa, SMA. Lo lebih masuk. Sama banget aku juga. 10 menit set buat mahasiswa, buat bahkan yang misa kan. corporate yang BUMN tidak BUMN ada Ada juga. Swasta negeri bahkan. Kampus tuh misalnya venue-nya outdoor, indoor ada. Indoor ubin, indoor keramik itu ada. Bahkan sampai catering nasi kotak atau prasmanan ada juga. Beda-beda. Kalau aku sampai yang AC-nya yang ada belum siap. AC-nya ada apanya? Kita dulu Yang AC-nya suhu 16 sama suhu 18 aku beda materi. Dan kita semua pengen tahu loh ini apa loh. Yang AC-nya Samsung sama Capcom Beda materi. Oke, kalau AC-nya 16 materinya gimana? Yang waktu itu yang kemarin. Yang kemarin itu loh. Yang diskusi, yang diskusi. Kan semua juga bohong tadi sih. Kali ini sudah Makanya kadang-kadang jualan sosokan paling oke nanti dituntut baru bingung. Tapi bisa. Tapi gue tertarik soal yang law firm ini, kan gue kenal Hibzi itu kan ya stand up-nya Ya, kan ya kayak gitu kan, absurd kan. Udah gitu orang-orang law firm kan orang-orang pintar gitu kan. Masa ada stand up komedian yang tidak pintar Mengisi di situ ya. mengisi di situ. Dan lu kuliahnya kan juga sastra Arab. Arab banget. Ya kan? Gimana caranya lo bikin itu relate? Ya karena kita nggak bisa semua, makanya akhirnya kan lihat ke Hibzi. Enggak, langsung minta Hibzi ke sama Ih, kompetitif sekali. Takutnya lah kita. gitu soalnya sama aku. Kenapa? Langsung dibilang, "Ini langsung minta Hibzi kok dari Mas Widi yang bilang, Bang, Mas Widi emang nggak yang lain. Soalnya kan aku takut corporate kita gitu. bercanda." Nggak percaya konsep rezekinya kemana loh. Orang nggak percaya Yang konsep kita juga rezekinya tahu kemana. itu buat Anda langsung tahu kita. Yang paling suci di antara kita Anda. Mau ngapain? Mau kemana? Gini. Butuh ancang-ancang dulu. Ya apa materinya apa? Lo begitu Law maju. firm suka ini. Ini ada gathering law firm nih. Lo maju nih. Terus gimana cara lo membuat itu jadi cair gitu? Yang umum sih biasanya Bang, materi. Aku udah banyak nulis materi gitu kan. Ini banyak materinya. Iya, dari dulu dari yang nggak lucu ya kan, dari ada juga yang lucu. Akhirnya aku cari yang paling umum gitu, mana yang paling relate sama penonton yang di situ. Gitu. Ya. Terus apa? Ada Soal apa? Konteksnya? bahasa Thailand aku keluarin gitu. Ngomong-ngomong bahasa Korea tetap, maksudnya aku tetap ada juga yang ngomongin aku, ada juga yang kayak ngomongin materi-materi lama juga gitu, yang kayak Pring Sewu gitu-gitu mereka. ngomongin soal hukum Indonesia. Hukum Indonesia ada tapi nggak ketawa sih. Aku sosok menyesuaikan, biasa kan gitu tuh. menyesuaikan. Sama menyesuaikan. Habis itu kan udah kan ngeluarin beat itu, habis itu yang UU itu udah nggak ada katanya gitu. Oh jadi di ini malah Dibantah disanggah lagi. gitu. Iya, habis itu, iya Pak maaf saya ngeliat di Google gitu langsung. Tapi mungkin malah jadi pemecah kali ya Bang ya. Maksudnya kan Gara-gara orang-orang itu. ini sudah kebiasaan dengan bidang itu, terus begitu Mas Hibzi datang dengan bidang yang lain kan jadi lebih hiburan harusnya sih kayaknya. Iya. Ya di antara kalian yang paling sering job corporate siapa? Perusahaan. Oh itu duitnya paling gede tuh job Bapak corporate. Mamat nih kayaknya. Oh serius? Nggak tahu lah, aku nggak tahu. Emang tahu jadwal kalian-kalian. Gimana kita tanya manajer dulu. Tapi cukup sering, Mamat cukup sering. Lumayan lah Bang. Dapat corporate kayak gitu. Diundang Jokowi juga pernah kemarin di Istana Negara Mamat. Kemarin aku di acara KAI, alhamdulillah. itu apa? Kereta api Indonesia. Oh iya. Alhamdulillah. Terus stand up ngapain tuh? Stand up waktu itu di depan polisi-polisi, di depan karyawan-karyawan KAI, dan tidak ada respon. Oh iya. Ya, karena mereka ngundang pertamanya Dana bukan saya gitu. Oh, Jadi terus pilihan kedua. pada diem aja gitu. Pada diem aja. Ini boleh yang dipromokan yang bagus-bagus nggak? Iya, supaya bagus-bagus, iya. supaya jobnya banyak. Aneh banget ya. Iya. Nggak, tapi saya Tipikal pedagang jujur gitu. berhasil menghibur sih. Saya ngambilnya 15.000 sama apa ya 16.000 aja. Bisa dilihat dong, Matt, teman-teman ini semuanya hard sell loh. Maksudnya Iya. Menjatuhkan nilai kita. Iya. Kejujuran aja. Tapi kan yang nonton kan polisi gitu.
Kalau Fajar biasanya apa job stand up ya di TV kah atau? Aku korporat juga, bang, jangan bang. Korporat juga kadang suka ngisi bang. Terakhir itu di job polisi. Nah Aku sama job polisi juga. Cuman aku polisi muda. Perbedaan ini yang berbeda polisi ya. Seumuran sama muda bedanya apa? Materinya ada polisi baru gitu. Yang baru tugasin kemana gitu. Tapi sebelumnya tuh di Surabaya pernah job polisi bang, dan itu tuh show-nya aku habis dangdut, pokoknya habis 2 biduan. Baru aku tuh polisi tuh pas aku naik pada teriak di belakang Surabaya tuh, mudun katanya. Turun bang, suruh. Ini bisa promo yang lebih. Iya, ada setelahnya bang, setelahnya. Apa yang dipromoin? Nggak pecah. Disuruh turun nih, bisa nggak sih? Supaya kita terlihat agak bangga gitu. Setelah ini ada bang. Oh iya, di Surabaya. Nanti dalam hatinya aku salah milih. Kontrak masih bisa direvisi. Lebih bangga. Diundang lagi dengan IO yang sama. Dengan IO yang sama. Di job polisi. Dengan bintang tamu sama juga 2 biduan. Karena belajar dari kesalahan, minta tolong rundown-nya bisa diputar nggak? Baru dangdut dulu baru Fajar. Fajar dulu baru dangdut. Alhamdulillah. Wah, ketawa opening tuh semenit bisa ada kali. Tapi sampai susah buat beat selanjutnya. Kakak waterfall kakak kocak. Kalau di WhatsApp itu yang emotnya miring. Emotnya harus miring, ada air matanya tuh. Wah, itu baca banget sih. Bayangin polisi ketawa miring lucu juga sih. Berarti kalau mau ngundang Fajar minimal 2 kali. Iya kan yang satu nggak lucu, yang kedua lucu. Jadi minimal 2 kali job. Di Wali Kota Tangerang pernah job Wali Kota Tangerang pecah juga. Wali kotanya ketawa nggak tapi? Ngakak lola. Wali kota lagi ini. Nggak ketawa pokoknya pecah dong. Pecah. Enggak bang, yang aku bingung yang polisi itu kan pertama nggak pecah tuh. Habis itu diundang kedua, IO yang sama. Kenapa diundang lagi? Nggak tahu, mungkin karena suka sama karakter aku kali. Nah kan udah terbukti karakter Anda busuk. Kenapa busuk? Nggak busuk. Nggak tahu pokoknya. Mungkin waktu itu IO-nya kayak, oh seleranya mungkin Fajar ini udah bagus sih kayaknya. Bisa lagi gitu ya. Atau memang harganya pas. Ada bilang kalau Fajar murahan gitu. Oh gitu. Nggak murahan. Pas. Tapi lebih murah dari Bang Jege. Mana betul lagi? Walaupun murah bisa bikin kakak lol yang penting. Kalau Sadana gimana? Dana gimana? Saya sih corporate ya ada beberapa. Terakhir sih kemarin ada sih petinggi-petinggi matahari gitu. Pangeran. Tadinya tuh saya pikir kayak dewa matahari. kadang tuh sempet kan kadang kita grogi banget ya, maksudnya kayak waduh ini jihad nih pasti nih gitu maksudnya. Jihad? Oh ini menghina Anda Islam. menyamakan. Aduh diksinya salah lagi. Ya bahasa komik-komik kan gitu bang. Kalau corporate itu meja bundar, wah ini jihad ini. Oh, maksudnya Berjuang sekali. Maksudnya pasti ada kemungkinan nggak lucu, jadi ikhlas aja. Iya ikhlas aja gitu. Berjuang aja, tapi ternyata ya masih relate aja, dan karena karena sudah berkali-kali corporate terus jadi mulai nemu kan, oh ternyata beat ini lebih masuk nih. Oh, emang beat kayak apa yang masuk di corporate? Biasanya sih yang umum dan mereka mungkin alami. Misalnya di awal-awal kalau saya sih ngerasa kayak yang saya alami sih ngerasa kayak misalnya coba ngedeketin dulu nih bapaknya dari mana nih, wah sama nih dari Jawa Pak apa. Jadi dicoba diambil hatinya dulu. Yang jorok-jorok katanya works ya? Lumayan. Jadi dicoba di depan bang, jadi semuanya dicoba, ada politiknya, ada apanya. Nanti kalau ada yang bolong udah nggak dipakai tuh di tengah nanti. Jadi kalau saya di depan sempat jorok terus nggak kena, udah di belakang nggak akan ada joroknya lagi. Biasanya sih yang bikin susah karena mereka habis makan terus nonton stand up. Itu agak susah tuh. Itu kan salahin penonton. Bukan itu. Enggak, karena kalau habis makan perut ini kan kenyang kan, jadi susah ketawa. Makanya ada fatwa di stand up tuh DKL. Datang, kerjakan, lupakan gitu. Oke, take money and go to home. Nah, itu. Walaupun ya. Oh gitu. Tidak meniat. Enggak juga. Cuma tidak ada otak-otak untuk menghibur. Tapi pertanyaan kita ini sangat stand up comedian loh. Yang nanya pun stand up comedian, tapi Bang Radit tidak mengalami ini tahu. Gua nggak pernah corporate pernah gua. mau ngambil. Karena gua nggak yakin lucu juga di corporate. Maksud gua nggak tahu gitu, nggak pernah nyoba. Tapi sebenarnya berusaha profesional juga bang, kayak misalnya nih nggak semua corporate, kalau saya sih ngerasa nggak semua corporate akan udah ambil uang gitu, nggak gitu. Contoh kemarin yang ya ada venue yang kayaknya nggak mungkin, makanya saya tanya dulu kalau misalnya corporate
penontonnya siapa. Kalau saya ngerasa nggak bisa ya saya akan enggak, karena kalaupun nanti main terus nggak lucu, mereka nggak seneng kan, kita nggak seneng juga ya. Mood kita kan rusak juga kan. Oh jadinya ganti saya tuh ya? Pernah gitu. Terus dilempar ke yang lain, terus yang lain ngerasa mampu ya sudah kan Bang, maksudnya kan gitu dong. Bukan secara yang lain mampu, yang lain memang nggak mampu makanya diambil. Nggak mampu. Dari segi finansial ya. Mumpung ada ya. Contoh misalnya yang nggak mau nih Bang nih, misalnya contoh nggak mau, saya nggak mau polisi. Polisi nggak mau karena saya ngerasa kayaknya jokes saya nggak cocok dengan polisi. Misalnya nih. Kan tapi belum pernah dicoba? Pernah. Oh pernah. Polisi yang usianya cukup dewasa ya Bang ya. Kalau kayak Fajar tadi oke lah, boleh yang agak mudaan karena mungkin bahasanya masih relate. Tapi kalau polisi yang udah ini gitu, saya coba pernah dan nggak begitu bagus gitu. Oke. Contoh lagi yang langsung nolak misalnya kemarin, menurut saya lumayan aneh sih. Apa? Diundang di acara sosialisasi ASI Bang. Sosialisasi ASI terus saya kayak mau nggak, dan mohon maaf gimana Mas gitu, saya mau ngomongin apa Mon? Ibu-ibu di sini, wah ibu yang ini bagus ya, nggak gitu. Nggak bisa gitu. Menghina ibu-ibu. Bagus memuji dong. Iya, Bagus sih. Apa sih yang biar nggak disensor? Nah sekarang bagus. Ini mana enaknya aja nih. Ini nggak ada pendiriannya nih. Siapa Terus nyerang itu nyerang. Corporate iya, tapi milih juga sih ada, maksudnya ada. Emang kenapa? Tapi kan ketika lo ditawarin sosialisasi ASI itu kan mereka pengen lu kan berarti. Saya yakin IO-nya percaya, tapi penonton kayaknya enggak. Yang paling absurd apa? Pernah ada stand up di mana? Paling absurd. Wedding ada pernah nggak wedding? Saya ulang tahun ke-50 pernikahan. Gimana tuh? Ulang tahun 50 Cerita pernikahan. pelan-pelan cerita. Kakek-kakek gitu sama nenek-nenek. Ulang tahun pernikahan Tamunya mereka. kakek-kakek juga. Tamunya Ya teman-teman mereka, ada yang anak muda, tapi kan jadi terpisah gitu. Kayak anak muda kebanyakan di sebelah sini nih, yang sebelah sini orang tua semua gitu. Nah fokus aku ke sana aja gitu. Jadi bodo amat yang di samping ini mau ketawa apa enggak, saya fokus ke anak muda sama yang ulang tahun pernikahan ini. Tapi pecah tuh. Alhamdulillah yang sebagian sini pecah. Yang sini saya udah nggak mau lihat. Ketawanya di kuping kanan aja. Hah? Lebih pecahan yang sini padahal. Oh Anda datang di Waktu itu sempat tua. Sempat tua. Tiba-tiba sempat muda lagi. Tempat tua apa? Terus apa kan sebagian besar job kalian kan dari panggung ya, bener kan? Panggung stand up. Salah kaprah apa sih yang biasa panitia lakuin ketika mengundang stand up comedian? Ya gitu, kadang pas lagi perform pas makan. Cek sound. Cek sound. Itu sering tuh kita. Nggak, maksudnya Kan memang susah ya ketawa sambil makan susah. Lagi perform, tapi di situ lagi makan juga. Food parade gitu, habis food parade biasa kan tetep makanan ditaruh. Habis itu sembari makan kita Sembari dihibur, makan ya. kita stand up. Kita dihibur nih oleh stand up comedian gitu. Jadi ini edukasi buat yang mau ngundang. Iya. Yang pertama, hindari menampilkan stand up comedian ketika sedang makan. tamu sedang makan. Iya, tamu sedang makan. Itu pasti nggak pecah. Pasti. Ya? Hampir rata-rata kebanyakan. Susah sekali. Kecuali udah lucu sekali sampai dia rela meninggalkan makanannya untuk nonton kita. Ini Bahkan juga lucunya orang- aja setelah dia tidak makan, maksudnya begitu kan? Karena orang fokusnya pasti kepecah. Gitu. Sama ini tuh sering biasa kalau pensi-pensi tuh kalau kita perform biasa ada orang yang cek sound. Nah itu nggak banget sih. Iya, itu nggak banget sih. Aku tuh ada beberapa kali kejadian seperti itu. Jadi lo lagi stand up nih? Stand up nih. Terus? Tiba-tiba di belakang ada Tem. Nggak mungkin dong. Nggak mungkin dong. Itu kayaknya hampir rata-rata stand up Aku comedian juga pernah juga. begitu. Pernah aku pernah. Kalau nggak salah dulu juga, tapi ini MC sih, ini MC di off air acara AMI Award. Oke. Kita MC waktu iklan. Oh tahu yang jeda itu Iya, lo jeda masuk. iklan. Nah kita masuk. Lo sama siapa? Sama Zawin waktu itu. Zawin. Sama dia kita, selamat datang, ada yang kenal kita ya. Tiba-tiba Iqmal Tobing di belakang. Terus masuk lagi iklan tuh tiba-tiba ada penari masuk gitu. Dia sambil latihan gitu. Aduh, nggak ada yang ngeliat gitu. Kalau itu sih masih nggak kelihatan orang gitu. Apalagi cuma MC kan. Kalau stand up nih yang lebih parah. Stand up, udah masukin aja. Kita lagi main. Selamat nah, tiba-tiba
Kalau sebentar sih handlingnya bisa ya Bang. Masih. Tapi kalau terus aku pernah sampai kesel gitu, sampai berhenti stand up, sampai diem gitu ke belakang ngeliatin. Terus lo apa, lo ajak ribut? Nggak ada ya, kita nggak bisa ngomong apa-apa. Ya kenapa nggak ribut aja Bang? Bapak kenapa? Bapak nuansanya begitu memang ya. Kalau aku Bang, aku riffing Bang, belakang. Makanya kalau sekali kan bisa. Sekali bisa coba cuma kalau terus-terusan ya materi aku riffing semua jadi sampai closing. Terus-terusan kan pasti. Bener juga sih. Iya, materi riffing aja semua 30 menit riffing semua ya udah. Ya tapi risikonya kalau misalnya dia seneng dan dia di atas terus. Ya nggak apa-apa. Tiba-tiba benerin drum, tiba-tiba ini semua bahan ratingan habis. Emang Bapak stand up di tempat servis. Memang kayaknya aku mending ribut terus gitu. Mending nggak asik sekalian daripada membuat dia nyaman di atas panggung gitu. Itu masih bisa di handle gitu. Yang sulit itu ketika stand up di kolam renang. Wah, aku pernah. Stand up di kolam renang. Ini stage, ini kolam renang 7 km. Nah, penonton. Aku pernah. Dan itu juga anak kecil semua. Jadi di dalam Anak kecil semua. Iya, di dalam ini tuh kayak ada anak TK sama mamanya. Ada yang lagi renang, ada yang lagi renang di ini, ada yang lagi renang. Jadi kalau berenang tuh orang ngapain? Oke. Kawannya di dalam air. Iya. Lo stand up orang berenang di depan lu. Akhirnya pakai materi yang relate di situ. Dan orang ketawa. Ketawa ngomongin SpongeBob. Tapi sambil berenang sambil nonton lo gitu. Enggak, ketawanya karena ngelihat muka saya lucu katanya. Gitu, anak kecil lah lebih ke visual. Jadi mainin visual. Adik-adik, saya Patrick. Gitu-gitu. Astagfirullah. Iya, jadi harus. Ranking Tiffany udah, ranking Tiffany. terus bayangan adik-adiknya tentang Patrick rusak lagi. Enggak, maksudnya kalau lucunya penyebutan karakter. Iya, penyebutan karakter. Ternyata ya. Oh, ya aku Patrick gitu-gitu. Set up tiba-tiba punchline gitu. Belum lagi Bang, hecklingnya ini kan ada ember gede yang suka jatuh. Semenit sekali itu. Pas punchline Lagi stand up. Iya, tapi intervalnya kan jelas, Matt. Jadi kan bentar nih, saya mau punchline tapi ini bentar lagi. Nah, itu masih mending, jauh. Yang ini tuh ada, jadi konsepnya dia yang waktu itu di Cilengsi ini nih. Iya. Konsepnya dia, panggungnya itu selalu kena. Iya. Jadi kita stand up semenit sekali itu kena air kecipratan. Sawer ya. Jadi kayak di Bikini Bottom lah situasinya. Aku reuni akbar berapa Di kolam renang. tahun gitu kolam renangnya jauh gitu, panggungnya di sini, di sana tuh. Ini jauh. apa? Reuni? Reuni apaan? Reuni SMA. Oh, Reuni SMA. Tapi udah tua-tua, angkatan berapa gitu ya, angkatan 81 gitu pokoknya. Rame gitu, wah ya. Itu orang-orang tua pada berenang? Orang-orang enggak berenang, jadi malam gitu konteksnya. Cuman panggungnya di sini, ya penontonnya bubar aja gitu. Terus kalau reuni kan kayaknya ketemu teman aja gitu. Lebih ke Jadi ngobrol ya. Aku stand up, tidak ada yang melihat. Aku Pulang mau nanya transfer apa cash juga nggak mau. Karena malu dibayar ya. Kolam renang ya nggak boleh ini ya, kolam renang. Kolam renang. Aku pernah tuh kolam renang juga Bang Radit pas tuh? tahun baru tapi sebenarnya mending. Jadi kalau Bang Rahmat sama Bang Jegel kan kolam renang dulu baru penonton. Kalau aku tuh kolam renang sampingnya penonton masih agak deket. Tapi masalahnya tuh petasan. Iya, petasan. Jadi pas stand up gelar petasan penghitungan kondon. Apa gitu. Salah dia yang rundown ya berarti. Wah, pas Anda stand up. Petasan. Tapi belum ada yang ini ya, bikini party belum pernah ya? Aku pernah stand up di Aku bikini nggak ngambil party. sih kalau Maksudnya bikin bikini party gimana? Baru banget keluar suci tuh 2015-an tuh, acara bikini party. Nah, jadi bener-bener cewek pakai. Iya. Nah, aku pikirnya kan ya ini pasti yang bikin acara orang jorok dong. Materi aku blue semua. Jorok-jorok Cewek-ceweknya, ini orang ngomongnya jorok banget nih. Pikirannya bokep. Lah lu pakai begituan bukannya Ya kan tidak belum bokep. Tapi anaknya sebaik. Wajar. Kan itu di enggak, bukan anak orang kaya. Wajar. Anak orang kaya aja gitu. 2015. Itu kan dia lagi di situ, lagi mandi pakai itu wajar. Ya enggak, masalahnya ya. kan situasinya kan mendukung untuk saya membawakan materi jorok dong. Oh, berarti Anda salah interpretasi. Karena pakai baju-baju gitu. Iya, baju gitu. Bikini bener-bener tupis gitu. Iya, benar-benar bikini gitu. Anak SMA kuliahan. Nah, itu nyampur dah, saya enggak ituin ini. Aneh juga ya. Cuman kata dia, materinya jorok nih dia nih, mesum mulu. Ya ini cowok-cowok yang datang ke situ juga pengen mesum. Iya. Maksudnya konteksnya jelas, maksudnya gini men, dia bikini party di kolam renang jelas, bikini party ya pakai bikini. Kalau pakai bikini di Tamrin City yang agak aneh gitu. Enggak, maksudnya kan mau sabar. Milih-milih gamis. Kita awal udah bisa nih, Kita harus saling manajemen saling support. Oh iya.
Oke, jadi berarti kan yang harus diperhatikan adalah pihak yang mengundang kan pasti bayar kalian dong buat stand up kan. Jadi supaya maksimal juga ya tempatnya, environment-nya itu, lingkungannya juga harus dipersiapkan juga supaya mendukung orang nonton kan. Ya ngapain lu bayar stand up komedian mahal-mahal kalau misalnya tempatnya nggak terlalu pas kan. Masalahnya bukan selalu di materinya nggak bagus kan, tapi bisa juga kayak tadi kan siapa juga yang mau stand up di depan orang makan gitu. Nanti orang malah mikir nggak lucu gara-gara nggak ada yang ketawa, tapi kan sebenarnya bukan gara-gara komiknya. Tahun 2014 atau 2015 gitu, aku pernah ada acara gathering ban se-Sumatera Utara. Gathering banci? Gathering ban. Oh ban. Pengusaha ban. Kumpul banyak. Usahanya disebutin. Gathering pengusaha ban se-Sumatera Utara. Lu stand up di depan ban. Gathering pengusaha ban Sumatera Utara. Terus dibilang wardrobe-nya pakai jas ya. Wah, ini bayarannya oke, secara baju juga oke. Venue di mana? JW Marriott. Jelas. Mantap. Nanti kita ala-ala James Bond. Ada konsep gini. Yang datang ternyata pengusaha-pengusaha yang udah tua-tua. Udah jalan susah apa semua gitu kan. Food parade itu makanan ditaruh. Stand up ya, siap. Pakai lampu polo spot, salto tuh. Pakai mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Tiba-tiba suara sendok sama piring kelentang. 10 menit sama sekali tidak ada ketawa bang. Kalau itu aku langsung manual keluar lagi. Salto lagi dong. Salto dong. Waktu itu saltonya kayak gimana Pak? Bisa ditunjukin nggak Mas? Kita kan pengen tahu. Nggak pakai jas dan nggak ada polo spot. Dan nggak ada pengusaha bannya, harus ada semuanya. Ini pengusaha ban dulu. Apa sih? tapi tentu lebih banyak yang pecah dong daripada yang tidak. Tadi kan kita cerita soal ya challenge-nya ya, jadi stand up comedian terus begitu gitu kan. Tapi tentu lebih banyak yang pecah dan tempat yang pas daripada yang enggak. 5149 Bang. Apa tuh? 51% pecah, 49 nggak pecah. Boleh dikurangin nggak 49 ya? Oh, Anda. Saya 91. Dari tadi marahnya emang kayak rusak ini. Enggak ngerti jualan gitu. Enggak maksudnya Enggak main marketing. Enggak 49 kan enggak gitu. Enggak pernah baca buku branding lu ya? Udah STM aja jangan pilih. Enggak, bukan di Bang Ibti karena standar pecah kita kan beda dong. Benar. Ya kan kalau misalnya kita kan wah itu baru kita pecah. Saya begitu 90%. Iya, saya enggak nanya. 90%. Itu udah tapi enggak ada yang ketawa wah. Tapi ada yang gini tuh, misalnya dapat sebenarnya secara ketawa sih biasa-biasa aja, tapi kita senang. Penonton kita ngelihatnya juga senang gitu kan. Ya, itu artinya perform kita sukses gitu kan ya. Bukan pecah-pecah kali yang kan ada penonton kepuasannya gitu sih. Itu beda lagi, kayak 49 tuh kayak gitu ketawa aja bukan. Itu presentasi dari mana sih sebetulnya? Tiba-tiba dia sendiri. Saya sendiri. Kalau kita kan perhitungan STM. Ya kenapa 5149 ya? 5149. Riset di Nielsen. Enggak. Plato. Gua tayangan dong. Plato. Radio. Social blind. Rating ya. Asal Social blind saya ngelihat. Tapi Himzi sekarang juga penyiar kan? Penyiar, Jadi Bang. nggak cuma stand up doang ya? Iya. Lu juga siaran. Lu siaran di mana? Hot FM, Bang. Hot FM itu apa? Radio ngapain? Radio. Iya, gua tahu ya apa maksudnya. Kan ada radio dangdut. Radio dangdut dan Melayu. Radio dangdut dan Melayu. Dia satu grup sama Gen FM, Jak FM, Mahaka. Jadi selain jadi stand up comedian, lu juga itu kan? Penyiar. Lu juga main di Keluarga Badak kan? Iya, web series Keluarga Badak. Badak. Berarti lu jualan sebagai ini juga dong? Semua saya bang. Semua ya. Songwriter. Karena baca buku marketing tadi ya. Iya. Branding. Jadi kalau ada produser yang mau, boleh dong kalau misalnya main di web series lagi. Boleh banget tahu. boleh sekali. Bukannya udah di iFlix ya? Apa di mana ya? Hook. Keluarga Badak itu ya? Keluarga Badak tayang di Hook. Itu termasuk yang paling rame tahun lalu ya menurut gue ya? Maksudnya orang membicarakan itu. Betul. Itu apa ngaruhnya kalau lu jadi lebih sering dikontak buat casting kah atau? Iya. Dikontak. Dikontak casting, habis itu kayak iklan-iklan digital juga beberapa kali.
Habis itu apa ya? Jadi sekarang tuh lebih banyak kalau misalnya jalan ke mall-mall gitu kan, kalau keluarga Badak yang nonton kebanyakan millennials gitu kan. Millennials hypebeast gitu lah kurang lebih. Gitu ya? Iya beneran Bang. Jadi yang nonton pun bajunya Supreme Ova gitu. Kayak Kemal gitu lah ya. Easy. Kaos Black ID ya kan. Prosop, balsem caplang. Enggak, tadi gimana lo ke mall gitu. Iya ke mall gitu habis itu kan aku jadi Pak RT di keluarga Badak itu. Jadi sering banget kayak Pak RT gitu. Justru orang nggak kenal aku tapi kenal Pak RT-nya. Oh, di mall-mall. Di mall-mall yang cukup besar gitu. Mantap. Jadi ngerasa kayak kau tuh udah nyatu kali sama karakter Pak RT-mu itu ya, bahkan orang tidak mengenal sebagai Hidji Khoir. Iya sih. Terus Ramet juga kan ya ada YouTube sekarang ya? Iya ada YouTube. Gue sempat nonton tuh itu lo interview anak-anak STM gitu kan? Iya anak-anak STM. Emang lo stand up-nya soal anak STM, YouTube lo soal anak STM, lo emang mau dikenal sebagai anak STM gitu? Bukan maksudnya? Itu juga sih sebenarnya sih, karena mencoba berpaling bukan genre sih, cuma berpaling sudut pandang tidak diterima masyarakat. Oh sempat nyoba? Iya, ngomongin filsuf, komik-komik jadi pada ngomongin saya. Gue gak tau ceritanya. Gimana lo ngapain? Lo ngapain? Tanya sama orangnya langsung deh. Iya, lo ngapain? Karena tapi jawab tapi Anda sadar kan Anda dijauhi orang oleh komik-komik. Sadar enggak, tapi saya tidak sepublik yang demi Ritan Remi. Iya. Masih ada yang mau nemenin saya. Orang-orang Enggak, lu ngapain? Iya. Oke. Jadi gini, Bang. Waktu di callback itu 80% kemarin tentang filsuf. Materi stand up Iya, lo? tentang filsafat. Tapi works gitu. Karena lo kan kuliah filsafat. Iya, kan, tapi itu bekerja gitu. Penonton juga ketawa gitu. Iya, Maksudnya, terus pecah gitu. Yang jadi masalah? Ya, ini masalah katanya saya jadi so tahu gitu. Padahal sebenarnya saya bukan mau ngerubah persona juga. Tetap tengil gitu. Kan so tahu. Enggak. Nah, Anda jangan ikutin. Kita kan satu manajemen. Pasti ada satu yang diambil para komik-komik ini dan dibicarakan kan. Bagian yang mana? Enggak sebenarnya Apa ada kalimat apa gitu. Pasti ada satu bagiannya. enggak sih, karena mungkin gaya bicaranya berubah mungkin ya. Karena untuk menjiwai materi ini sebenarnya gua nggak ngerubah persona filsuf, enggak, karena itu berat. Iya. Ngomongin filsafat itu kayak komik abis dari Dufan ngomongin Dufan gitu loh. Ya itu aja, sekelibetan gitu aja, nggak bakal karena dipakai. sedang mengalami. Iya, sedang mengalami kayak kita habis pacaran terus ngomongin pacar kita komik gitu. Iya. Bukan yang filsuf banget, tetap ada materi STM di situ Kuliah gitu. filsafat. Karena Terus kamu kuliah filsafat. Lagi paradoks banget. Terus yang digugat anak-anak apa? Komik-komik bicarainnya konteksnya gimana? Kenapa lo dianggap nggak asik gitu misalnya? Sebenarnya saya juga nggak tahu gitu. Ini Banyak juga, pendapat-pendapat iya, yang banyak kadang nggak pendapat-pendapat. sesuai aja Nggak Bang. sesuai. Kita Nggak- orang pada umumnya gitu. Maksudnya kita pun satu manajemen, men. Bukan Iya. berarti kita nggak bisa benci kau. Kita bisa, kita fair. Kita Fair aja. Kita fair. Kita fair. Karena orang-orang ini Iya. emang kita nggak ngomongin kamu di belakang. Tujuan saya masuk manajemen ini supaya bisa berteman sama kalian. Iya. Emang kita mau Tolong berteman sama hargain. Anda. Nggak mungkin kayak gitu loh, Bang. Karena Nggak mungkin apa-apa. Anda kan so tahu tidak pantas ditemani. jangan. Saya emang nggak Tapi apa-apa. yang terjadi ini adalah lo mengubah lagi dong. Kan tadi lo bilang lo pengen nyoba yang baru terus Iya. lo nggak works kan. Jadi lo berubah lagi gitu. Nggak berubah lagi sih, karena ya itu cuma sekelibetan aja. Yang paradoks Pada masa ini itu. ya tetap tengil juga gitu, tetap dengan persona yang tengil dan lebih banyak materi STM-nya lagi gitu. Jadi pas lo bikin YouTube pun jadi STM lagi. Iya, STM lagi, dan emang lebih baik yang suka tentang STM daripada yang filsuf. Jadi ya saya setuju lah sama teman-teman pada bilang so tahu. Saya Tapi setuju. memang gitu mungkin karena kau masih baru filsuf tapi so taunya udah so berlebihan gitu. Iya. Jadi kayak orang tuh alah Belajarnya baru dikit tapi kayak udah tahu banyak. Dan sebenarnya itu kan udah 5 semester, harusnya sih udah. Emang kuliah terus kan? Saya 14 semester kedokteran gigi tidak pernah bahas kedokteran gigi. Ya karena Anda tidak. Mamat lo kedokteran gigi. Dokteran Kedokteran gigi. Aduh, belum lulus, makanya belum berani banget. Ya udah, makanya jadi bangga-banggain. 14 semester. Kan borok ini. Kalau ini keluar. temanku emang, dia temanku. dokter Aku gigi. bukan, Bang. Ya. Di sini iya Secara dong. manajemen iya. Nah, ibaratnya karena Baca buku marketing tadi. Baca buku marketing. Enggak. Enggak, masalahnya teman-teman tuh di depan tuh kayak fine-fine aja gitu. Tapi pas sama Bang Zawin, lu tahu nggak? Nggak tahu. Duduk ngomongin komik-komik. Udah ngomongin apaan? Lu katanya so tahu.
Oh, ya iya. Loh, bukannya kita pernah ngomongin soal ini Met ya dulu. Maksudnya kita kan ngomong lumayan. Iya, pernah ngomongin dari belakang kan? Enggak. Kan udah tahu kalau dari belakang. Berantem ayo, berantem. Kalau jangan tukang ngadu. Papua senang damai. Papua senang damai. Menghina Papua lu. Waduh. Menghina Papua baru. Tapi faktanya begini dia. Lagi ayo nggak bisa terlihat rukun gitu ya. Tapi kakakor. Kayak kantung yang foto telanjang-telanjang itu nggak bisa pokoknya. Tapi pernah kita baju kan kakakor keluar. Ya, saya juga berharap si RD ini bisa jalan-jalan ke Singapura. Apa sih, Met? Enggak, kita ada. Kita mau fokus berkarya, liburan Sekali-kali boleh lah ke Singapura. Ya sendiri aja sih. Kalau di sini tolong kompak dulu gitu. Di luar nggak apa-apa. Iya bang, kompak dulu. Kompak dulu dong. Kompak dulu. Udah tim yang terlalu bercanda. Iya, kita akrab banget loh ya tuh. Jangan kita tuh. Kan kalian bukan saya dong. Iya, makanya. Iya. Kalau Fajar TV kan? Apa iya? Iya kan? Sekarang lagi di mana? Sekarang di take out Baru bingung. Baru dicoret. Enggak di take out, enggak. Break. Karakter aku kan namanya Tomo Suryatmuco. Terus dibikin mati? Enggak juga, Bang. dibikin hanyut, Bang. Dibikin lagi dinas luar kota. Kenapa? Kalau kayak gitu kan pertanda nggak baik gitu biasanya. Pertanda baik. Tahu nggak sih? Dan tugas aja gitu. Tahu nggak sih melepas alus tuh Jar maksudnya? Enggak, balik lagi entar. Masih kekeh juga sih kalau udah enggak ya udah enggak dulu dong. Omongan adalah doa. Masalahnya udah ada pengganti kan. Iya, tapi bilangnya bilangnya balik lagi. Mana yang ganti lebih ganteng kan? Ya udah. Tapi enggak, Fajar lucu banget di Doi sih. Iya sih. Banyak yang merindukan juga sih sitkom komen yang juga lain banyak. juga butuh Fajar bisa banget. Maaf, benar. Abis ini Suka. kok ini disupport Kok ini? aku kagak disupport sih? Ramet juga, Pak. Ramet dulu sinetron juga udah Iya, ada. sinetronnya banyak banget. Itu seger banget ya. Hidayah stripping terus. ya. Kemarin sebenarnya itu tuh sempat Pati di Kampung Jawara kan. Apa? Pati di Kampung Jawara ada Itu nama ininya? Tapi karena sibuk Paradox Tour kemarin jadi nggak bisa dipindahin ke Sintong Reborn. Terus? Nah, dinungguin udah ini. udah syuting promo, tapi ternyata tidak dilanjutkan. Oh, promo nggak tayang atau Iya. elunya nggak ikut? Nggak tayang. Oh nggak Oh, tayang. pilotnya enggak tahu. Ternyata nggak tayang. Oke, jadi kalau ada tawaran mau dong. Ya mau. Keluarga Badak juga kalau pengen nambah cash bisa. Keluarga Udah Badak. habis episode. Udah habis. Sama Fajar lagi kosong dong berarti kan? Kalau Fajar bisa. Iya, lagi kosong. Terus sekarang lagi ini sih, Bang. Lagi ada usaha bikin ini apa jualan celana gitu, celana pendek. Oh serius? Instagramnya di sini @DISDI. Iya, iya. Kalau ini janjian sama editor, janjiannya sama editor. Ya kan bisa aja. Kan hanya jualan talent loh di sini. Jasa apa yang bisa? Beda apa yang bisa kita tawar sekali doang. Oh, karena Deis masih jarang dipanggil, sekarang jualan celana. Iya. Ada gitu ya? Ada gitu ya? Nggak apa-apa, kan usaha orang Ya betul dong, yang kita apa yang saling menguntungkan sesama dong, jangan pribadi gitu lah. Ntar ada mentang-mentang view-nya banyak. Iya, view-nya banyak jualan celana. Ya mau beli celana pendek bisa. Bang editor ya, maaf ya Bang ya, maaf. Bahkan lo jualan @DISDI.id. tapi nggak apa, mari kita dengarkan. Lo udah tahu celana macam apa yang dijual? Belum tahu. Belum. Coba dijual. Ini lo udah kesempatan ngomong ke orang banyak, orang pada nonton. Ini celana apa ini? Kebetulan saya bawa di bawah celananya Bang. Tapi nggak dibawa sini. Iya, Cuma kayak gimana itu? Jadi celananya tuh kayak bahan sweater gitu, yang nyaman fleksibel dipakainya. Sweater. Bukannya gato. Berarti ada hoodie-nya dong, ada hoodie. Ada tutup kepala. Sebenarnya di belakang ini sampai tutup kepala gitu. Celananya ada hoodie-nya. Ada hoodie-nya gini. Kapan? Masih ternyaman buat paha itu sejak kapan? Nggak, itu serius bahannya. Berarti ini ada tutup kepala gitu ya. Buat apa ini? Ya buat di depan gitu kan. Slatingin gitu di sini. Nama bahannya Baby Terry. Nggak, bahannya Baby begini, Terry. sweater gini. Lebih halus daripada ini, lebih bagus deh daripada ini. Kamu Yang celana pendek itu loh Bang, yang kayak warna-warna yang kayak Iya. H&M punya, yang Oh, kami iya. sering pakai.
Bukan gini kan? Bukan. Tapi lebih kayak kartun ya? Iya, kayak gitu. Abang sering juga pakai banyak loh yang warna abu-abu, hijau, kartun. yang pendek gitu. Terus ada. Tapi kenapa lo ngomongnya sweater? Saya sering megang sweater kayak gitu soalnya bang. Semua yang lebaran itu bilangnya Terus jadi sweater tuh ada yang rajutan juga, jadi pokoknya intinya Oke, celana pendek. Celana pendek Di atas lutut. Nyaman banget, fleksibel, bisa dipakai kapan aja pokoknya. Terus di sininya, di pinggangnya tuh sifat sabuknya ada tali sepatu warna-warni itu. sifat sabuknya. Sifat sabuk. Iya. Jadi ada tali sepatu warna-warni, banyak corak. Ya emang agak aneh sih bang, bahan sweater, tali sepatu, jadi celana. Nggak apa-apa, yang penting usaha bang. Nggak apa-apa. Ya follow. Kita support ya. Support. Sekarang udah ada berapa warna celananya? Ada 4 bang, coklat, biru toska, hitam sama abu-abu. Dan kenapa harus celana? Maksudnya ada apa dengan celana? Kenapa harus celana? Sesuatu yang beda bang. Kalau kaos bingung desainnya juga, terus teman-teman komika udah banyak juga kan yang kaos gitu. Oh, apalagi ada yang paling bagus ya Yenga itu ya. Iya parah, itu aku juga luar biasa itu. Punya Ramet ya? Bukan punya ide. Makanya dari tadi aku pakai kaos ini soft selling. Soft sell. Soft selling. Nggak harus Karena kayak hard tadi ya. selling, nggak perlu menjelaskan. Ini bahannya dari celana, bukan? Ini jeans. Katun polister Rusia. Ada bahasa. Katun apa? Enak banget. Apa dia? Enak banget, bahannya enak banget. Dingin banget kalau dipakai di ruang AC. Bang Ibni, Kerasa loh, dinginnya kerasa loh. Bang Ibni tahun ini katanya mau nikah ya? Iya. Kalau misalnya cateringnya mau ada tahu, bisa pesan di saya. Oh, ini jualan lagi. Oh, Saya jualan tahu. Tahu raos ya, bisa. Tapi udah dapat kontak ke saya. Udah dapat Tahu udah dapat. Enggak, di sini lebih murah. Lebih murah. Enggak, di sini gratis Bang Ibni. Kalau Bang Ibni itu ya. Serius gratis? Enggak. Penting pakai tahu dulu gitu ya. Pakai tahu. Yang penting dikasih lapak promo ya. Dikasih lapak promo. Jualan talent lo jasa ini. Pokoknya kalau misalnya nemu udah bener. Jualan jasa. Tahu nggak sih? Bro, tahu nggak Bang Radit ngumpulin kita ini berharap bahwa kita tuh punya konten, punya skrip, bisa ada nulisnya. Jualan juga kita kan konten. Tahu-tahu artis, Bang. Bolu artis. Tahu artis belum ada. Benar ya. Nah, ini tahu goreng, tahu pop. Tahu Bandung. Tahu Bandung apa ya? Tahu Bandung ya tahu mentah. Lo jualan tahu mentah? Iya, tahu mentah. Orang harus masak dulu atau bisa dimakan? Bisa langsung dimakan, bisa dimasak dulu kalau misalnya mau dibikin coklat. Nah, pokoknya kalau warnanya coklat, warnanya coklat. Kan warnanya kuning. Warnanya kuning digoreng berwarna coklat jadinya. Ya kan? Nah, gitu. Pokoknya kalau misalnya di Keramat Jati di pasar apapun kalau ngelihat tahu bungkusnya ada lambang ini itu punya saya, tolong dibeli. Gitu. Distribusinya udah sampai Keramat Jati. Iya, udah sampai Keramat Jati. Kemarin udah masuk Naga sih. Naga tuh? Naga itu kayak swalayan. Tapi nama kampungnya Naga apa nggak tahu. Naga pokoknya. Nah, kemarin kita buat variasi, Bang. Warna-warni. Dia malah menjelaskan. Bang, variasi tahu. Lebih lama ngejelasin macam-macam tahu daripada macam-macam stand up-nya dia. Lanjutin aja ini. Konten dikit lagi, stop dulu. Bro. Anda didatangi di sini untuk bikin video, bikin konten gitu. Bukan mau Bang Radit bukan mau beli tahumu. Tapi saya ngeliat view jutaan kan bisa juga. Ya udah tahu. Bisa dibeli tahunya. Dia apa namanya? Nama IG-nya apa? Enggak pakai IG karena daya jualnya udah terlalu tinggi. Udah nggak usah ngejelasin kalau kaya beneran. Bukan aneh makanya. Emang Anda riak doang. Karena daya tinggi udah tinggi sekali, jangan dibeli. Udah jangan tetap dibeli ya. Itu aja. Oke, kalau Dana apa lagi sibuk apa? Gue sempat ngeliat di series juga ya, TV. Sitkom ya. Apa ya waktu OB ya? OB sudah selesai. Udah bungkus. Karena kalah rating sama sinetron Azab. Oh. Ambak Kuasa Ilahi bukan sih? Ada Azab. Pokoknya Azab itu ya, kalah rating akhirnya bungkus. Sekarang juga lagi nggak ada TV. Sekarang TV lagi nggak. Oke. Jadi kalau ada tawaran oke. Lagi santai gitu. Ya, saya lagi pengen explore di acting sih kayaknya. Wih. Parah, keren banget. Aktor banget ya. Kalau ini lebih di semua. Enggak, maksudnya dia bisa explore di acting kayak punya kesempatan job lagi. Bukan itu. Explore acting tuh kalau iya. Bang, tolong Enggak, jadi gini. Jadi gini itu Ainun bisa. Jadi gini Dan. Saya impersonate bisa. Jadi gini Dan.
Habibie maksudnya kan? B.J. Habibie kan? Ainun B.J. Habibie. Saya pengen yang serius gitu sih. Oh iya. Sejauh ini kan komedi oke gitu, tapi kayaknya ada kesempatan serius sih. Tapi kalau misalnya di calling untuk peran komedi masih diambil. Masih diambil juga. Ya. Saya pun sebenarnya semua diambil. Mana. Iya. Jadi jangan ngerasa aku pengen serius sih gitu. Enggak, tapi namanya belajar kan Bang, boleh dong. Boleh. Belajar dong. Pokoknya support kita, support. Senang. Aku nggak ditunjuk mah. Tahu, aku tuh juga tahu. Aku nanti ganti tempe usaha. Udah terlalu laku. Yang abang suka apa? Yang abang suka apa? Kan udah terlalu tertinggi kan penjualan. Udah. Enggak, abang sukanya apa biar kalian pada suka deh. Nah, tapi serius ini lagi siapin YouTube. Karena kan teman-teman ini udah YouTube gitu. Di satu sisi ya pengen explore di YouTube, makanya kemarin ini renov kosan. Oh, serius? Iya, renov Kosan kau renov. Kosan saya di Salatiga. Tadinya tuh kosan kan sempit, terus ya udah buka satu kamar lagi buat studio. Kosan saya di Salatiga 300.000. Mohon maaf. 200. Murah banget. Kosan saya 200. Satu bulan. Di Salatiga? Iya. Berarti lo bolak-balik dong Salatiga? Iya, 2,5 meter kali 3 meter itu 200.000. Itu tetangga-tetangga tuh kayak ya dindingnya mengelupas gitu. Tapi kamar saya kan buat studio. Saya renov. 200.000 tapi lantainya vinil. Wih. Gigi. Ini mau jualan kosan atau gimana? Jualan renov ya. Jadi kalau kosan renov. Saya lebih ketakut sih setelah direnov terus diusir gitu maksudnya kayak. Oh, jadi saya. Udah nggak bisa ditambah ya gitu maksudnya. Iya. Saya nyopotin dulu nanti. Tapi itu bener lagi mempersiapkan. Beneran itu. Jadi udah ada video. Beli ginian ini beberapa video udah bikin, ada cover. Emang kontennya apa tadi? Cover lagu? Kan saya Jawa. Kemarin sih sempat ngelempar di Instagram kayak ternyata orang-orang seneng saya cover Jawa gitu, maksudnya lagu Jawa campur sari. Iya, saya juga suka gitu. Lucu ya, jadi, gitu. Kenapa ternyata orang seneng ke situ gitu. Jadi pengennya support situ sama kayaknya ada tertarik kayaknya kan kayak Mas Radit kan ngomongin stand up ya. Nah, saya kayaknya kepengen juga gitu, tapi sudut pandang saya nggak mau sok tahu kan Mas Radit ilmunya udah ya secara ya bisa kan ngomongin apa aja boleh dong. Nah, saya ngomongin stand up nggak dari teknik, tapi dari kayak ini lo menuju kompetisi kayak gimana? Oh iya, itu nanti akan ada di YouTube-nya. Terus lo jualan apa? Nggak semuanya jualan. Nggak semuanya. Kenapa jadi pembulan pengusaha? Tidak semua. Ini kayak himpunan pengusaha muda Indonesia ya. Setelah denger teman-teman baru kepikiran jualan apa ya? Udah. Apa nih bisa dijual? Apa aja asal jangan tahu dan. Oh iya. Mamat, kalau Mamat stand up aja. Stand up, WIT baru bungkus, reagen aku. Oh, WIT bungkus juga, kayak di Net TV. Kumpulan acara bungkus. Manajemen kumpulan acara bungkus. Ini artinya membawa nasib buruk kayaknya. Enggak, justru kita masuk karena habis bungkus. Artinya membuka kesempatan. Makanya bisa kumpul. Membuka kesempatan. Karena kalau kita banyak kesibukan ya nggak perlu dipromoin. Siapa tahu Bang Radit bisa bikin TV, RDTV kan kita. Kayak dai gitu, ceramah, terus sitkom. Habis sore saya bungkus acaranya kalau ini dicopot sendiri. Enggak dicopot. Beda. Ada balik lagi nanti. Ya udah yang penting udah sama-sama nggak jalan. Hah? Jalan. Kan itu enggak yang Iya, itu kan rame. makanya kurang tahu gitu maksudnya kenapa dicopot ya, kalau rating share emang rendah gitu. Tapi kalau yang kita Mungkin itu. Iya, tapi kalau kita kerasa kayak saya nggak tahu kenapa ini. Mungkin ya karena rating share rendah. Ya mungkin itu. tapi maksudnya itu berdasarkan dari TV-nya ya maksudnya. Tapi kalau yang kita rasa efeknya buat kita atau di media sosial, YouTube dan lain-lain itu lumayan gitu maksudnya tinggi juga dan gitu. ya sih. Jadi bingung gitu bertolak belakang antara yang di sosmed dan yang kita rasain dibandingkan di hasil TV-nya. Tapi emang sosmed tuh nggak bisa nentuin rating atau bagusnya acara. Iya. Karena kadang-kadang penonton itu nontonnya di YouTube. Bisa jadi mereka nonton WIT-nya di YouTube. Berarti ada kemungkinan malah ganti platform berarti dong. Iya, ada rencana mau bikinnya, siapa tahu mau sponsori WIT Tour Indonesia Stand up. WIT-nya. Semua permainan dan ya kita ada rencana gitu sih, ada rencana mau ngobrolin nih karena masyarakat timur sudah mulai mengancam-ngancam di Instagramnya Net. Kemarin saya baca satu. Apa mau kita datangi kalian pakai parang supaya acara ini kembali? Ya Allah. Serem amat ya.
Nggak mungkin dong masa. Ya, mungkin, iya deh, gitu sampai kayak ya kalian gitu rasis, orang net rasis, kenapa rasis? Padahal tadinya ras itu didukung. Iya, padahal kayak banyak acara yang Betawi juga ada bungkus juga nggak apa-apa gitu, nggak marah. Kenapa pas timur Pas timur dibilang rasis. Tolong kawan-kawan timur tahan ya. ya mungkin itu. Nggak, maksudnya mungkin teman-teman Indonesia Timur butuh hiburan kan. Iya, dan mereka udah tidak punya acara lain gitu. Iya, dan satu-satunya yang dekat sama mereka kan WIT. WIT-nya udah nggak ada, tapi ini juga bisa berarti kesempatan kan buat teman-teman yang dari WIT ini untuk bikin sesuatu sendiri. Iya, kita lagi rencanakan mau bikin sesuatu gitu. Terwakil dalam waktu dekat ini sih. Ya, ngerasa jadi- terwakil kan ya ada WIT, cuman Iya, karena hilang terus mungkin udah nggak pertama ada. kali acara yang berisi orang-orang timur semua, maksudnya Iya. yang jokes-jokes timur dan lain-lain itu. Iya. Nah, Jegel apa? Lagi film lagi ya? Film, lagi Apa? film ada. Tinggal nunggu tayang aja sih Bang, jadi lagi promo-promo ada syuting. laundry show. Ada kemarin itu Melodiland juga tuh sama My Stupid Boss juga main kemarin. Yang kedua? Yang kedua. Wih, rame ya? Lo ada tawaran lagi nanti? Enggak? Nggak tahu Mas Yudi. Ngeri. Luar Nggak tahu biasa. sih Mas Yudi. Ini juga mau jualan celana sama tahu niatnya. Tapi digabung, celana dari tahu. Celana dari tahu. Aja kan udah banyak. Masa nggak boleh? Kenapa sih? Ya boleh. Dia masa celana dari tahu. Katanya support. Masalahnya aku tadi tidak disupport support. Kolaborasi. Ini tahu binjai kayaknya lebih enak. Iya, tahu binjai. Binjai apa tuh tahu binjai? Nah, itu terus sama kalau MC apa? Film lagi? Film ya mau tayang juga. Laundry show bareng. Ini Mamat Nugra. Oh, semuanya ya beberapa ya. Terus ada film lagi nggak? Belum ada. Paling itu ya radio ya. Radio, stand up sih. Kalau radio itu lu apa? Jadi ada lebih ke ngisi-ngisinya yang lucu-lucu atau cuman sebagai pengantar lagu apa gimana sih? Ya pengantar lagu juga, tapi ada beberapa konten yang lucu-lucunya juga gitu Bang. Yang menurut aku sih lucu gitu. Super juga kadang-kadang ya. Super tapi jarang-jarang ya. Super apa? Host. Kompas. Oh iya. Kompas. Kalau YouTube masih juga kan? YouTube masih kadang seminggu sekali upload gitu. Oke. Nyanyi juga paling banyak. Oh iya lo nyanyi. Kayak katanya baru Semuanya ngeluarin diambil, single Mas. baru kan? Mau nanti bulan Maret insya Allah single terbaru Petrikor judulnya. Petriko. Ini Bulan apa? bau tanah sehabis hujan. Oh iya. Oh iya benar. Benar. Oh iya. Bulan apa? Bulan tahun lalu apa ya? Kenapa tahun depan ya? Kok mundur sih? Kok keluarnya Kan mundur? udah ditanya tadi bulan Maret. Tapi nggak ada kepengen bikin buat usaha celana dari tali sepatu. Oh, pengen Days, buka pokoknya usaha Days. ketoprak. Oh, ketoprak. Oh serius? Iya. Ketoprak. Dia punya yang A juga, punya head CEO-nya yang A kamu ya. Wih, Pengen luar bikin biasa. tower di Kuningan. Pengen apa? Bikin tower. Bikin yang tower. ada. Ketoprak itu, bikin tower di Kuningan, Jual ketoprak. pulsa elektrik. Langsung dari tower. Langsung main sekali kamu. Oke itu ya, jadi kalau teman-teman, ini teman-teman stand up komedian, kalau misalnya ada yang mau ngontak buat job ya kan, tadi udah kasih lihat betapa lucu-lucunya Aduh, berapa terpuruknya gitu. terpuruknya kalian. Terpuruk mah tadi bagian dari jokes. Oh, iya. Biar cair suasana. Iya. Aslinya? Iya. Enggak, aslinya enggak. Nanti di deskripsi gue kasih cara kontaknya ya, email sama nomor teleponnya. Jadi kalau misalnya mau ngundang teman-teman, tadi cuma cerita-cerita yang gak lucunya. Padahal sebenarnya lucu banget. Iya. Parah. Penasaran aja. Parah Bang. Penasaran sih. Sampai ada waktu itu. Pernah ya kita ngejob tuh, aku pernah ngejob tuh lagi stand up gitu, corporate juga kalau nggak salah, ketawanya sampai kebalik-balik, kursinya tuh orang-orang gitu. sampai pecah-pecah kepalanya. Yang di Binjai ya? Yang di Binjai itu Bang ya, yang orang hamil sampai lahiran di tempat Iya, kan? di tempat Iya. itu parah. Oh sampai lahir Iya, juga. orang yang nggak hamil jadi hamil. Bang. Kalau Bayinya nggak salah ketawa. abis itu bayinya tahu. Pas baru lahir, hamil baru 6 bulan waktu itu Bang. Langsung 9 aja. Pas bayinya lahir, ketawa bayi. Masih ketawa. Hari-harinya juga Iya, tahu. ketawa. Hari-hari ketawa. Pernah stand up depan Yang Lek, aku pernah stand up depan. Yang saking kuatnya ketawa Yang Lek, yang tulisan cepek jadi 90 di sini. Saking lucunya. Emang Desember kemarin? Ada 100 di sini kan. Oh, Saking dia ketawa gitu hilang jadi 90 di sini. Hilang. Aku Desember kemarin, 15 Desember stand up. Iya. Sampai hari ini orang itu masih ketawa. Wih, luar Kalau itu biasa. nggak mungkin kan ya. Kalau dibahas Iya aja capek banget. Iya. Kalau saya dibahas. Maksudnya gini loh. Maksudnya gini. Itu udah nggak masuk akal itu men. Kalau bayi lahirin masih masuk akal. Logika. Bayi baru lahir ketawa. Logika. 15 Desember. Aduh, apa enggak? Apa gitu? Di sains pun
nggak bisa ketemu. Iya, di science nggak bisa ketemu. Dari bayi 6 aja bulan, Mbak. ada kemungkinan. 6 bulan bayi lah, orang hamil 6 bulan. Ada mungkin kemungkinan. lahir. Dari mana? Menurut ilmu kedokteran kan ada bayi prematur, Ada. tapi tidak menangis juga bisa ketahui bisa. Ya kan tadi bercanda gitu loh. Tapi apa aneh gitu pemikiran itu. Kalau 15 Desember kan terlalu filsuf. Ini kenapa saya sih ya? Ya, jadi lihat juga YouTube masing-masingnya ya. Nanti IG-nya juga sama YouTube-nya kita taruh di deskripsi, tinggal di-follow dan diikuti. Niatnya kita juga, kalau gue sih tujuan akhirnya dari ini semua adalah ngembangin IP ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa punya waktu bareng untuk ngembangin kira-kira IP aja, ya IP apa aja mau kita bikin gitu. Oke ya, semuanya terima kasih udah datang, udah nonton juga. Dadah. Dadah. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu kepada channel gue.